belajar dari Kak Ikhtiar tentang pengalamannya selama apa ya? Ya, yang jelas saya yakin Masnya punya banyak pengalaman di LKTI lah kok. Ini teman saya banyak mengundang Masnya ini. Oke. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Ikhtiar. Mohon izin saya ingin present sebentar. Oke, jadi Mas Ikhtiar dulu adalah mahasiswa di Sekolah Vokasi pada program studi Ilmu Kearsipan ya Mas? Nah ini dulu pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Kemudian setelah lulus, langsung extend studinya untuk meraih Bachelor of Applied Science pada program studi yang sama. Nah, ini sampai saat ini alhamdulillah Mas Ikhtiar sudah mendapat IPK sebesar 4 dari 4. Wah, ini keren banget ya, Mas. Pantas saja menjadi the most inspiring students of department. Nah, Mas Ikhtiar ini pernah menjadi asisten lecturer, pernah menjadi asdos pada Research of Introduction of Archival Science, Protecting of Records and Standardization of Archival Policies. Nah, Mas Arkival, Mas Ikhtiar pernah melakukan beberapa riset, diantaranya research personal sound recording, studi case about voice over. Ini dilakukan pada Juni 2020. Kemudian pada Maret tahun yang sama, yaitu Giving Voice from the Past, Reading the Ideology or Identity through Muslim Catholics, Research of the Archipelago and Governance Institutions of Malaysia. Wah, ini keren banget ya, Mas. Bisa sampai Malaysia ini penelitiannya. Mas Ikhtiar pernah magang di beberapa tempat, mulai dari di Pengalongan Bangkit, di sebuah NGO di sana, kemudian pernah di Jakarta, pernah di People's Consultative, ini DPR ya Mas? MPR dulu. MPR ya, MPR. Kemudian juga pernah sampai ke Malaysia di National Archives of Malacca. Keren banget Mas. Bahkan juga pernah di Kementerian Luar Negeri, ini udah pada tahun 2017 yang lalu. Jadi kayak ini masih tahun kedua di sekolah vokasi udah magang ya Mas. Keren banget. Iya, betul. Kemudian juga pernah melakukan beberapa publikasi di majalah, di Policy Book, di buku, dan juga pernah mengikuti sebuah conference yang kemudian isinya dijadikan proceedings. Nah, ini pernah di Hokkaido, Mas. Iya, saya di Jepang, betul. Ke Jepang, Mas Ferry. Iya, betul. Keren banget, Mas. Kemudian juga pernah di Kuala Lumpur ya, Mas, ini? Iya, tahun 2019, sorry. 2019. Keren banget, Mas. Kemudian Mas Ikhtiar juga memiliki pada penghargaan selama 4 tahun terakhir ini. Mulai dari menjadi the Good Leader of PMKM UGM tahun 2017. Kemudian juga pernah menjadi delegasi pada conference tadi di Malaysia, di Hokkaido University tahun 2019, di UNPAD, UNY, wah banyak sekali pokoknya. Bahkan yang paling baru ini ada ini ya Mas, tahun 2020 di Konferensi Internasional Pelajar Indonesia di Iya, Canberra. betul. Itu April 2020 bukannya udah COVID ya Mas? Iya, tapi saya waktu itu masih bisa flight karena belum lockdown gitu. Oke, sip. Berarti beruntung sekali ya Mas bisa ke sana. Betul. Dan itu terakhir pengalaman saya yang secara offline. Oke. Kemudian Mas Ikhtiar juga pernah bergabung di beberapa organisasi mulai dari BMKM UGM tahun 2016 sampai 2019 menjadi Ministry of apa ini banyak banget, ada tiga tahun ya Mas kan banget. Iya, betul. Oke. Juga ikut di beberapa youth movements di Ikatan Mahasiswa Pekalongan.
Kemudian juga pernah melakukan beberapa volunteer dan memiliki jabatan yang lumayan tinggi lah di beberapa event. Dan tentu saja menjadi banyak sekali speaker dan moderator di mana-mana ini, Mas. Wah, ini masih dari sejak tahun 2019 tapi udah kayak banyak banget ya, Mas, udah belasan ini. Nah, ini pada siang hari ini Mas Ihtiar menjadi penambah pengalaman sebagai speaker di webinar pelatihan LKTI bersama saya dan UPI UGM. Terima kasih banyak ya Mas sudah bersedia hadir. Oke, sama-sama. Oke, baik itu aja untuk CV Mas Ihtiar. Sekarang kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi tentang LKTI oleh Mas Ihtiar Anugrah Hidayat. Silakan Mas Ihtiar, bila ada presentasinya, monggo silahkan untuk mulai presentasi. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang udah mengundang saya pada hari ini. Dan saya juga mau minta maaf juga jikalau nanti sepanjang saya presentasi ada beberapa kekurangan, khususnya seperti keadaan yang kurang kondusif, karena memang di rumah saya dan di sebelah rumah saya sedang ada acara dan mungkin akan agak sedikit terdistrak, tetapi semoga tidak mengurangi esensi apa yang aku share ini, semoga bisa bermanfaat nantinya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, di sini aku mau nyampein dua hal. Yang pertama adalah sebagaimana diminta oleh teman-teman panitia, aku bakal nyampein tentang how a good paper sama a great presenting kayak gitu. Oh ya, aku mau tanya ini sebelumnya udah kelihatan belum ya share screen-ku? Sudah Mas? Oh, oke. Udah kelihatan ya? Ya, sudah Mas. Udah kelihatan. Oh, oke. Sorry. Oke, langsung aja. Sebagaimana yang tadi udah disampaikan di awal, di sini aku bakal membahas how to make good paper and great presenting. Karena setelah kita membuat paper, otomatis kita presentasiin kayak gitu. Dan bagaimana sih cara membuat sesuatu yang menarik dan bisa maksud saya adalah bagus dan menarik kayak gitu. Oke, langsung aja. Di sini ada 5 bahasan yang bakal aku sampaikan. Yang pertama adalah terkait pengenalan atau pemaparan secara singkat, apa itu paper dan kemudian bagaimana presentingnya, tips and trick untuk membuat papernya, terus step untuk membuatnya sampai presenting. Oke, yang pertama di sini mungkin teman-teman udah familiar ya dengan apa itu paper atau LTI, dan aku di sini mau nyampein sedikit mengenai jurnal review dan paper dan mengapa ini menjadi penting kayak gitu. Karena ketika kita membuat sebuah penelitian, ketika kita membuat LKTI, review jurnal dan paper itu penting banget. Dan apa itu review jurnal atau paper? Secara garis besar adalah kegiatan untuk memahami dan mencari isi atau pokok dari sebuah penelitian kayak gitu. Dan di sini kita mereview nih. Jadi maksud dari kandungannya itu apa? Nggak cuma intinya, tapi maksud dan isinya itu apa dari suatu penelitian. Dan tips and trick yang bisa aku sharing, yang pertama adalah bagaimana sih cara kita menemukan paper yang tepat, dan kita tuh harus bisa membaca secara keseluruhan. Terus yang kedua adalah bagian dari paper itu sendiri. Mungkin teman-teman familiar ya dengan penulisan laporan praktikum atau lain sebagainya. Nah, sebenarnya pada dasarnya itu sama, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Untuk bagian pendahuluan itu sendiri, apa sih yang perlu atau menjadi sesuatu yang ciri khas atau sesuatu yang mungkin teman-teman belum pernah dengar nih kayak gitu. Nah, yang aku mau sharing ya untuk bagian pendahuluan adalah tujuan. Tujuannya itu harus jelas, maksud dan tujuan kalian itu apa di bagian pendahuluan. Terus kalian juga harus menyampaikan alasannya. Mengapa penelitian kalian atau LKTI kalian itu penting dan harus dipublikasikan kayak gitu. Terus, nah ini yang originalitas. Kalian tuh harus menampilkan sesuatu yang baru atau ini loh milik saya kayak gitu. Terus yang
selanjutnya adalah formulasi. Formulasi di sini adalah apa sih yang menjadi ciri khas paper kalian dengan yang lain. Kemudian untuk bagian isi, di sini lebih menekankan pada desain atau sistem yang digunakan. Desain di sini tuh biasanya menyampaikan tentang penelitian kalian tuh menggunakan apa. Misalnya kalau misalkan untuk soshum itu ada literature review, comparative study, terus ada juga kalau apa namanya untuk science ini bisa menggunakan uh, secara laboratorium research dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian isi juga kalian harus menampilkan solusi yang akan kalian gagas nih atau kalian sampaikan. Dan jangan lupa, ini yang paling penting, analisis dan solusi sebelumnya. Jadi ketika kalian menganalisis, kalian tuh juga harus menyampaikan, oh ternyata dulu penelitian tuh ada loh solusi yang seperti ini kayak gitu. Dan kalian tuh bisa nih dibandingkan kayak gitu. Kalian bisa menggunakan analisis SWOT, kalian bisa menggunakan analisis yang lain sesuai dengan kajian kalian. Nah, ini juga penting. Misalnya untuk competitionnya dalam bidang misalnya kalau aku pribadi kan informasi ya. Nah, otomatis solusi yang ditawarkan atau analisis yang aku gunakan itu yang berhubungan dengan informasi. Misalnya menggunakan ada yang namanya BCG Matrix. Nah, itu kalian bisa menggunakan analisis, pokoknya disesuaikan dengan keilmuan kalian. Terus yang ketiga, nah ini yang paling penting, bagian penutup. Bagian penutup ini teman-teman bukan menyimpulkan aja, bukan merangkum dari bagian satu, pendahuluan, isi, sampai bagian penutup. Itu enggak. Tetapi menekankan apakah penelitian kalian atau LKTI kalian itu dapat menjawab pertanyaan di pendahuluan. Dan yang terakhir adalah fungsi dari riset, apakah sudah terjawab atau belum. Dan apa sih ide atau gagasan yang kalian sampaikan, kayak gitu. Oke, sampai sini suaraku jelas nggak ya, Alvin? Sorry. Masih jelas kok, Mas. Oke. Nah, steps. Nah, ini aku mau sharing di sini. Ada 4 pokok. Yang pertama adalah understanding, di mana kalian tuh penting banget loh membaca secara keseluruhan. Maaf teman-teman, kayaknya Mas Hidya sedang mengalami kendala koneksi. Mohon ditunggu sebentar. Sebentar ya teman-teman. Halo? Halo Mas. Sorry, tadi saya ke log out ya? Eh, kayaknya nanti ada koneksi, masalah koneksi sih Mas. Tadi sampai Oh, oke. di understanding. Oke, oke. Udah bisa share Belum terlihat sih Mas. belum? Share screen ya? Belum muncul. Udah kelihatan? Belum Udah ada. kelihatan belum ya? Belum ada Mas. Oke. Belum muncul kah? Halo? Oh iya, sudah muncul Mas. Oke. Silahkan dilanjutkan. Aku
Oke, yang pertama adalah understanding. Artinya kalian itu harus memahami ketentuan apa aja dan kalian itu harus memberikan gambaran yang jelas nih ketika kalian akan membuat paper. Jadi harus pahami isi dan kontennya. Termasuk ketika misalnya untuk competition, kalian harus tahu nih judulnya apa dan kalian harus memahami dengan jelas supaya nanti hasilnya sesuai. Kemudian yang kedua adalah topik. Nah, ini penting banget. Aku mau sharing, ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Yang pertama adalah kalian harus brainstorming atau kalian diskusi, entah itu dengan teman sejawat kalian atau dengan kakak tingkat atau dengan lecture. Terus kalian harus mengelis nih mana aja yang wajib kalian breakdown kayak gitu. Terus carilah ide yang orisinil dan tidak keluar dari fokus utama yang sebagaimana disampaikan pada understanding tadi. Terus yang ketiga adalah highlight. Nah, highlight ini gunanya untuk apa? Yaitu membuat outline. Di mana outline ini akan menjadi panduan kalian ketika kalian akan membuat LKTI kayak gitu. Jadi kalian ketika bingung, ketika kalian kayak buntu, kalian bisa melihat dari outline kalian. Nah, apa aja sih yang bisa kalian attach di sana? Yang pertama adalah apa sih main idea dari penelitian kalian? Terus yang kemudian apa sih yang akan kalian kemukakan dan buatlah structure. Nah, structure-nya ini bisa kalian nanti breakdown. Misalkan biasanya kalau LKTI atau paper tuh udah ada ya pakemnya atau panduannya kayak kalian harus menampilkan apa aja gitu. Nah, kalian bisa nih di outline ini nanti membreakdown. Oke, nanti latar belakangnya mau berisikan seperti ini pembukaannya. Kemudian untuk isinya kalian menggunakan analisis ini dan sebagainya. Terus kalian juga harus mencari juga data atau statistik yang sekiranya relevan. Yang terakhir adalah structure. Sebagaimana yang disampaikan pada highlight tadi, structure-nya secara garis besar adalah berisi introduction, body, and conclusion. Untuk introduction-nya ini berisi dari inisiasi paper kalian. Apa sih paper kalian? Kayak gitu. Nah, makanya penting banget di awal kalian harus menampilkan sesuatu yang baru. Terus untuk isinya, kalian juga harus menampilkan detail statistik. Nah, ini penting banget. Entah itu sosum maupun saintek, penting banget kalian menampilkan data supaya penelitian kalian itu memang relevan kayak gitu loh. Dan memang penelitian kalian tuh benar-benar layak gitu loh. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kalian tuh menampilkan di conclusion itu bukan lagi-lagi bukan merangkum, tetapi restatement. Apakah penelitian kalian terjawab atau tidak? Kayak gitu. Nah, ini secara garis besarnya how to create-nya, yaitu pendahuluan itu menyampaikan teori yang bisa kalian jadikan panduan atau dasar, kerangka berpikir, dan analisis data. Sedangkan untuk isinya, ya hasil riset tadi. Dan yang penutup, nah penutup itu jangan cuma kesimpulan, saran aja, tetapi sebisa mungkin diberikan solusi atau rekomendasi, kayak gitu. Nah, inilah yang membedakan antara penelitian untuk entah itu competition, LKTI, dengan laporan praktikum atau paper ilmiah yang lainnya. So, things you need to know and interesting content. Nah, misalkan tadi aku nyampein papernya, sekarang adalah presentingnya. Untuk presenting ini penting banget teman-teman. Ada 8 box yang perlu kalian pahamin. Yang pertama adalah kadang tuh ketika kita presentasi standar atau template PPT-nya itu boring. Nah, ini harus dihindarkan. Yang kedua, engage audience dengan visual. Sebisa mungkin ketika kalian presenting, kalian tuh menampilkan visual atau gambarnya kayak gitu loh, supaya nggak monoton. Yang ketiga adalah play with fonts and colors. Nah, kalian harus bermain nih dengan bentuk fontnya supaya tidak boring. Kemudian juga menarik, warnanya nggak cuma hitam aja, tetapi ya mungkin ada kuning, ada yang lain sebagainya. Nah, ini disesuaikan dengan kontennya. Ini aku share ya, misalkan kalian ikut competition di sebagaimana aku pernah ikut di Unpad, karena warna mereka itu soft atau doff, jadi sebisa mungkin PowerPoint aku supaya menarik dan aku memang bersungguh-sungguh nih. Nah, aku sesuaikan dengan warna-warna yang ada di competition itu. So, audience tuh kayak, wah ini orang memang niat, kayak gitu. Terus yang keempat adalah talk with image and or figures. Nah, yang sebagaimana aku sampaikan tadi, ini tuh penting banget. Kalian kalau misalkan mau share PPT, jangan cuman kalimat-kalimat aja, tetapi sebisa mungkin ditampilkan gambar. Selanjutnya adalah out of the box topic. Nah, PPT kalian tuh harus menampilkan ini guys. Kayak misalkan
gambar kalian tuh se-up to date mungkin kayak gitu. Terus yang kedua adalah valid data. Nah, kalian menyampaikan data statistik seperti apa kayak gitu. Terus fonts matter. Nah, ini penting banget perbandingannya. Kenapa aku bilang demikian? Misal ya, ini kan judul. Di sini untuk judul tuh aku ngasih font 42. Dan untuk ini kan isi ya. Isinya 25. Nah, fonts matter ini aku ada rumusnya. Kita bilang 3. Jadi perbandingannya 1:2:3. Misalkan ini judul, berarti misal katakanlah judulnya 50, kemudian untuk subjudulnya 30, dan kemudian untuk isinya kalian bisa dengan font ukuran 20. Terus kalimat tuh harus mencerminkan audiensnya. Dan ini harus jelas, kalimat kalian tuh nggak terlalu banyak, tetapi audiens tuh bisa menerima itu. Oke, selanjutnya di sini aku bakal nampilin contoh PPT yang pernah aku share waktu aku ikut international conference di Malaysia. Nah, misalnya ini teman-teman. Mas Ikhtiar. Suaranya. Maaf teman-teman, ini Mas Ikhtiar mengalami gangguan teknis lagi. Mohon bersabar. Siang, Mas. Halo, halo. Halo. Iya, So sorry, tadi aku lost lagi ya internetnya ya. kayaknya iya tadi, Mas. Oke, Mungkin boleh diulang deh awal yang tadi, yang paper ini tadi. di bagian mana presenting ya? Iya, Oh ya, ini suaraku kedengeran nggak yang suara yang lain? dari saya jelas, Mas. Oh, oke. Ini udah kelihatan belum PPT-nya? Um, belum kelihatan, Mas. Udah belum? Kelihatan nggak? Ya, sudah kelihatan, sudah kelihatan. Nah, misal nih, yang sebagaimana aku sampaikan tadi, ini di judul awal itu aku nggak langsung nampilin, oke, pendahuluannya seperti ini tuh enggak, tetapi aku di sini nampilin gambar, kelihatan nggak? Ini gambar, terus di data kayak gitu. Nah, baru langsung masuk judul. Ini contoh template PPT aja sih sebenarnya. Kalau kalian mau share untuk presenting. Kayak kalian jelas sampein topiknya apa aja. Nah, intro, bahkan aku untuk background aja di awal cuman kayak gini aja, nggak ada kalimatnya sama sekali. Jadi ini misal kayak gambar tentang bagaimana revolusi industri 4.0 sekarang, terus kemudian apa hubungannya dengan ASEAN Economic Community, dan adanya kemiskinan, kayak gitu. Jadi tampilin aja gambar sama highlight point aja. Terus, nah ini untuk metodologi, aku kasih diagram alur biar jelas kayak apa aja sih pakai review jurnalnya, kemudian apa aja sih yang kalian tampilin di sini kayak gitu. Nah, lagi-lagi
Di awal bahkan aku tidak menampilkan tulisan sama sekali atau kalimat yang menumpuk. Ini cuman kayak langsung judul, subjudul, dan isi poinnya kayak gitu. Misal ya teman-teman, di sini kan judulnya Healthcare Service Across Asian. Nah ini kenapa aku bold gede banget kayak gitu dan ukurannya gede karena isi pokok dari si paper ini akan menyampaikan tentang ini kayak gitu. Kemudian isinya menampilkan data aja. Ini sampai akhir pembahasannya isinya cuma kayak gini doang, nggak ada kalimat sama sekali. Dan kita kasih sumber, misalnya ini. Nah, lagi-lagi ini cuman kayak gambar, kemudian isinya cuma data, gambar, kayak gitu. Nah, ini untuk terakhir adalah aku ngasih solusi. Nah, kalau untuk solusi ini bisa nih kayak cuman sampein topik-topiknya aja dan sebisa mungkin gambarnya itu juga relevan. Misal kayak ini kan, NS Nusantara Sehat, terus financial aids, nah ini berhubungan dengan gambar market kayak gitu. Conclusionnya aku cuman kayak buat kotak-kotak aja. Dan ini aku kasih rekomendasi. Sebagaimana aku sampaikan tadi, penutup tuh nggak cuman kesimpulan aja, tetapi kasih rekomendasi. Nah, supaya menarik, aku rekomendasinya ASEAN, ASEAN kayak gitu. Nah, terus terakhir aku biasanya pakai quotes. Oke. So, selanjutnya untuk well presenting, apa sih yang kalian butuh? Ada yang namanya ini teman-teman, crucial one story. Ada yang pernah dengar nggak? Bahwa 1 menit kalian itu menentukan 10 menit presentasi kalian, bahkan 10 minggu, 10 bulan, 10 tahun kalian. Pernah dengar nggak crucial 1 minute theory? Terus yang paling penting ketika kalian presentasi, kalian harus memperhatikan batasan orang tuh fokus. Ketika audiens nggak fokus, ya kalian mulai nih kayak dengan interaksi tanya jawab dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah pillars of presentation. Kayak misalnya tadi sih berhubungan dengan font, template PPT, terus vokal atau teknik penyampaian kalian, dan yang ketiga adalah bagaimana cara kalian menyampaikan. Terus practice make it perfect. Itu emang benar teman-teman. Kalian harus latihan, latihan, dan latihan. Terus buatlah interaktif presenter. Jadi kalian tuh jangan cuma nyampein aja, tetapi jadilah storyteller. Misalnya, di awal di PPT ini tadi, kalau kalian lihat, misalnya, misal nih di awal banget, ini dikasih gambar, terus dikasih peta, dikasih penjelasan. Nah, ini ada yang namanya hook. Hook tuh kayak presentasi di awal semenarik mungkin. Nah, ini ada 3. Yang pertama adalah research background-nya, terus inspiratif figur, sama start with data kayak tadi di PPT awal. Mungkin dari aku itu aja, dan kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyain habis ini. Oke, mungkin dari aku itu aja. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Yahya atas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat kami masukkan, yang kami terima jadi singkat, padat, dan jelas itu. Oh ya, teman-teman, semisal ada pertanyaan, bisa melalui 2 cara. Yang pertama melalui chat, dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu, atau silakan bila ingin berbicara langsung, silakan raise hand, kemudian akan langsung diberikan kesempatan. Oh iya, Mas Ihtiar. Soal 1 minute theory tadi, kalau nggak salah, untuk gimana caranya biar dalam satu waktu kita bisa menarik perhatian audiensnya ya, Mas?
Itu bisa nggak sih kayak mungkin masnya memberikan yang informasi yang lebih spesifik kayak misalnya kita harus ngapain gitu. Sebenarnya aku mau tanya, ini di selain suara aku kedengeran nggak? Ada suara lain nggak? Nggak ada mas. Oh oke, berarti clear ya. Nah, one minute theory itu secara spesifik kayak tadi aku sampaikan, misalnya ada gambar, terus kemudian ada data, dan pokoknya di awal banget sebelum presentasi, kalian tuh udah menampilkan gitu loh bahwa oke, aku mau menyampaikan gambar ini gitu loh, bercerita gitu loh. Misalnya kayak biasanya aku bercerita kayak sebelum perjalanan aku dari Jogja ke Bandung, aku melewati ini kayak gitu. Nah, itu dipepet-pepetkan kayak gitu. Jadi buat aja cerita dari kalian. Terus supaya orang tuh kayak oh, oh ternyata relate ya kayak gitu. Ternyata oh oke, ini tuh kejadian fenomena-fenomena ini tuh sering terjadi di lingkungan kita kayak gitu loh. Nah, itu yang namanya one minute theory atau hook tadi. Ibaratnya di awal tuh udah menarik perhatian kayak gitu. Jadi ada gambaran nggak Alfian? Yang pertama mungkin kalian bisa secara gambar orang-orang yang menginspirasi kalian, kemudian entah itu dari quotes, entah itu bisa dalam bentuk apa namanya kayak semacam cerita keseharian kalian kayak gitu. Nggak harus dengan video, karena kalau video itu menghabiskan waktu. Nah, ini yang bisa kalian pakai kayak gitu. Dan aku ngasih tips and trick, kalian bisa nonton di TED Talks karena model presentasinya kayak gitu. Itu yang menarik menurut aku kayak gitu. Oke, semoga menjawab. Menarik sih mas. Saya dulu juga pernah ikut lomba. Oh, itu di komentar ada pertanyaan dari Grace, mas. Monggo silahkan dibaca tentang rekomendasi. Oke, bentar aku baca nih. Ya, silahkan. Mas izin bertanya. Yang pertama mungkin dirasa Oh oke. Jadi yang dimaksud rekomendasi itu enggak cuman saran atau tips, tapi kayak misal ya, kan kalau saran tuh menyarankan seperti ini. Nah, kalau rekomendasi itu misal kayak misal aku pakai kacamata ini. Oke, kacamata ini tuh bagus. Tetapi aku bisa merekomendasikan selain pakai kacamata, yaitu pakai soft lens gitu loh. Jadi kayak alternatifnya bisa dibilang kayak gitu. Berbeda dengan agak sedikit berbeda dengan saran. Tetapi rekomendasi itu merekomendasikan gitu loh. Dari sini menangkap nggak ya siapa tadi yang tanya? Grace kah? Iya. Jadi merekomendasikan itu berbeda dengan agak sedikit berbeda dengan menyarankan kayak gitu. Kalau merekomendasikan tuh kalau saran kan cuman oke, aku menyarankan kamu untuk ganti selain kacamata kayak gitu. Nah, kalau merekomendasikan tuh oke, kamu bisa ganti kacamata dengan soft lens kayak gitu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Chris atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Kak Cita. Ya, mengikuti ini hadapan adalah Mas Hilman. baru Kalau pertama ada kereta mungkin juga gerbong atau beliau tapi alhamdulillah sih kita tuh ini yang hadir susah dari mulai anak, cucu, buyut, tahu atau Oke. menyaksikan alhamdulillah mudah-mudahan Oke, aku mau langsung jawab ya. Ini pertanyaan dari Cita. Ini pertanyaan bagus nih. Kayak aku pribadi dulu agak konyol sih menulis paper kayak gitu. Itu langsung apa ya namanya? Langsung buat gitu tanpa diskusi. Nah, menurut aku penting banget kalau kalian buat paper tuh kalian diskusi dulu atau istilahnya brainstorming kayak gitu. Supaya paper kalian tuh bisa terarah gitu loh. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau nulis yang gampang dulu atau yang susah sekalipun nggak masalah. Tapi menurut aku penting banget kalian brainstorming karena ini sangat membantu banget entah itu untuk topiknya, untuk pemecahan masalahnya dan lain sebagainya. Ini sangat aku rekomendasikan guys. Oke, semoga menjawab Cita.
Tapi karena hari ini alhamdulillah kita tujuannya karena Muhammad Yakub Ya, kita apakah sudah dengan Siti Nurjana Gimana? dari Hilman terus kata hilang ini anak yang pertama. selanjutnya ada Alhamdulillah mempunyai anak si mata wayang. di video bertanya Bukan di salon tidak ada yang cara cantik. baru untuk topik KTI itu perlombaan Yang cakep di sini. Oke, ini pertanyaan yang sangat-sangat penting dan krusial menurut aku. Kayak bagaimana sih cara cari ide baru kayak gitu. Yang pertama, kalian tuh harus cari yang tadi aku sampaikan di awal, info yang up to date. Kemudian kalian bisa cari sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan sekitar kalian yang paling terdekat. Terus bisa dari pengalaman empiris atau pengalaman kalian pribadi. Terus bisa juga dari fenomena alam, fenomena sosial, dan lain sebagainya. Ini tuh bisa. Terus bisa juga yang namanya cari ide baru tuh, setiap orang tuh pasti punya ide gitu. Cuman untuk mengaktualisasikannya yang kadang bingung kayak gitu. Nah, kalau dari aku pribadi, aku menyarankan atau merekomendasikan kalian untuk banyak-banyak baca, entah itu penelitian, entah itu berita, tapi yang paling sering sih ya, kalau aku pribadi itu berita, biasanya berita, kemudian nonton di YouTube, entah itu nonton, kalau sekarang kan banyak banget ya info-info yang up to date kayak gitu. Nah, ini tuh bisa kayak gitu. Bisa bermula dari scrolling Instagram atau sekarang TikTok atau Twitter dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ya lagi-lagi kalian diskusikan nih ide itu. Kemudian apa sih yang relevan dengan background kalian kayak gitu loh. Nah, ini tuh harus dihubungkan dengan background keilmuan kalian supaya relate. Jadi itu akan jadi sesuatu topik yang baru di bidang kalian. Oke, semoga menjawab ya Astri dan teman-teman. Kalau dulu hanya sebatas Mas Firman yang tahu. Karena berkeluarga, alhamdulillah semuanya pengen tahu namanya Tegal. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Alfian. Saya cukup tertarik dengan mencari ide ini karena setiap orang kan beda-beda ya Mas. Nah, kalau dulu Mas itu bagaimana ya Mas menemukan ide yang pertama kali itu? Oke, ini kalau aku pribadi dulu waktu awal banget nemu ide itu bermula dari aku kayak jalan di halte Trans Jogja, kemudian ada ibu-ibu yang kayak kebingungan gitu loh, mau ke Museum Sono Budoyo. Nah, di sana aku kayak muncul ide, oh oke nih, kalau misalkan kenapa kita nggak browsing atau ada semacam aplikasi atau sharing di sosial media yang berhubungan dengan museum kayak gitu. Misalnya kayak oke, di museum tuh ada ibaratnya virtual museum gitu loh. Jadi orang tuh sebelum datang ke sana udah ada gambaran nih di sana tuh apa aja, layanan yang diberikan apa aja kayak gitu. Nah, itu bermula dari masalah yang sangat dekat dengan kita kayak gitu loh. Itu yang aku alamin waktu di halte Trans Jogja kayak gitu. Dan mungkin teman-teman juga pasti punya cerita. Nah, tinggal gimana cara kalian kepekaan sosialnya itu ditingkatkan. Jadi kalian bisa menemukan nih, atau kepekaan secara ilmu alamnya bagaimana kayak gitu. Nah, itu akan memunculkan ide-ide baru, bahkan belum banyak diteliti kayak gitu. Barangkali nanti orang tuanya udah tahu, mudah-mudahan diterima lamaran kami. Kalau dilihat sih ini sederhana ya Mas, kayak kita buat aplikasi tentang museum kayak gitu. Nah, kalau dulu waktu dapat gitu kayak gitu, rasanya tuh gimana sih perjuangannya kok bisa sampai ke, ke berbagai perlombaan maupun konferensi di tingkat nasional maupun internasional, itu bagaimana Mas? Oke, sebenarnya pengalaman aku yang kayak tadi mungkin disampaikan oleh Alfian itu nggak langsung melejit kayak gini, itu nggak. Aku kayak grounded step by step, kayak dari yang paling gampang dulu, kemudian naik level kayak gitu. Tetapi memang aku ada semacam, lagi-lagi aku termasuk orang yang well plan ya, ibaratnya aku selalu to do list kayak oke, bahkan aku kayak harian tuh ada, oke, hari ini aku mau ngapain, terus habis ini kerjaan aku apa, harus selesai kapan, kayak gitu. Aku selalu kayak gitu. Nah, termasuk ketika aku ikut competition, aku selalu kayak buat listnya gitu loh. Oke, besok nasional, besok internasional, besok tentang paper, besok tentang essay, kayak gitu-gitu loh. Jadi
benar-benar terstruktur kayak gitu. Dan jujur itu lebih challenging sih kalau menurut aku, karena kita benar-benar diuji gitu loh, kayak dari level segini kita naik segini kayak gitu, sampai akhirnya ya bisa dibilang menginspirasi gitu loh, karena ya itu tadi berurutan kayak gitu. Tapi itu masing-masing individu sih, apakah kalian mau yang tipe seperti itu atau langsung acak langsung internasional juga, itu kembaliin lagi ke individunya kayak gitu. Oh ya nih, Alfian udah ada kolom komentar juga nih dari Ratu Angeli. Apa nih? Oke, ini aku langsung jawab ya kali Alfian. Oke, ini dari Ratu. Semoga apa yang aku akan sampaikan ini menjawab. Kalau untuk format, itu nggak ada format tertentu sih. Sebenarnya semua paper atau LKTI itu udah ada guideline-nya biasanya. Kalau apalagi untuk kompetisi ya. Untuk kompetisi itu pasti udah ada panduannya jelas kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan secara umum kalian bisa ditambahin di subjudulnya. Nah, itu kreativitas dari kalian. Kayak misal yang paling beda itu biasanya kalau aku nulis jurnal sih. Karena nulis jurnal tuh kadang ada yang kayak cuman 2 lembar. Waktu aku ke Belanda itu cuman kayak bayangkan kalian nulis bab 1 sampai bab akhir itu cuma 2 lembar. Nah, itu yang lebih susah sebenarnya karena benar-benar singkat banget kayak gitu. Nah, itu lagi-lagi kreativitas kalian. Apa yang akan kalian sampaikan itu harus dibuat outline. Jadi ini penting banget ya teman-teman yang tadi aku share untuk tips and triknya. Outline itu penting banget kayak gitu. Terus ini juga ada dari Astri nih, tanya lagi. Sebelumnya terima kasih izin bertanya. Ide bermula dari artikel atau sumber yang kurang terpercaya, bagaimana memolesnya? Oke. Nah, ini juga bagus banget nih pertanyaannya Astri. Kadang kan sebenarnya banyak banget ide-ide yang bagus ya, tapi seringnya bermula dari berita-berita hoax. Nah, ini bisa kalian kayak buat sesuatu yang lebih kredibel. Nah, itu pentingnya kalian bahwa kalian meneliti sesuatu yang kayak, oh ini kurang terpercaya nih. Nah, akhirnya penelitian kalian tuh bisa menjawab dari ketidakpercayaan itu. Nah, itu yang paling penting teman-teman. Itu yang bisa kalian gunakan. Terus kalau perihal memolesnya, ini kalian harus lebih banyak, kalau berita hoax kayak gitu atau kurang terpercaya, gunakan sumber yang terpercaya. Misalnya jurnal. Terus yang kedua bisa juga dari, kalau misalkan dari kutipan-kutipannya, misal kalau ekonomi bisa kalian pakai dari World Bank atau IMF atau bank kayak gitu. Jadi ada organisasi yang jelas. Oke, semoga menjawab. Soal yang sumber kurang terpercaya itu sebenarnya udah pernah ngalamin mas saya pas bikin paper juga itu. Jadi saya dulu dapat ide kayak dari sumber yang ya kayak blogspot dulu lah, maksudnya kayak sebuah pendapat orang di internet. Tapi tuh uh, saya tuh kayak mencari hal yang sama tapi dari sumber yang mirip-mirip lah. Jadi kayak mencocok logikan gitu loh. Itu boleh nggak sih mas sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau untuk sumber itu rujukan ya teman-teman, bukan pembanding. Kalau kalian ngambil sumber itu adalah rujukan, bahwa kalau aku menyarankan sebisa mungkin, ya kita kan ilmiah ya, kita ibaratnya mahasiswa. Nah, sebisa mungkin ya kita harus cari dari sumber yang terpercaya gitu loh. Karena kalau misalkan kita ngambil sumbernya aja nggak terpercaya, otomatis penelitian kita bisa dibilang abal-abal gitu loh. Mau sebagus apapun. Nah, makanya itu penting banget referensinya, kayak gitu. Kalian pakai apa, kalian gunakan apa, kayak gitu. Itu penting banget, dan carinya di mana itu penting. Jadi jangan pernah buat sesuatu yang abal-abal. Kalau penelitian kalian mau bagus, ya kalian harus cari yang relevan, kayak gitu. Oh ya teman-teman, aku juga mau share ya, ini berdasarkan pengalaman aku. Kalau untuk kompetisi, jangan cuma mengandalkan penelitian kalian bagus. Presentasinya juga harus bagus. Karena kalau misalkan pengalaman aku, penelitian aku tuh kadang kalah. Misalkan aku secara umum ya, itu kadang kalah karena kan digabungin dengan teman-teman dari Scientech gitu ya. Sedangkan aku lebih banyak sumbernya literatur review, kemudian analisisnya kan secara soshum. Tetapi kadang teman-teman Scientech tuh kayak dari eksperimental, empirical kayak gitu-gitu. Nah,
aku itu selalu menang di presentasinya. Akhirnya nilaiku tuh ngebantu di penilaian akhir kayak gitu. Makanya jangan berkecil hati teman-teman. Kalau misalkan teman-teman Soshum ikut ke Scientech atau Scientech ikut ke Soshum, sebisa mungkin kalian harus punya ciri khas. Termasuk presentasinya harus menarik karena itu ngebantu banget. Kayak gitu. Jadi emang relate banget sih. Ini makasih ya kemarin yang ngehubungin aku Sania apa ya. Karena biasanya kan aku cuma diminta untuk buat bagaimana sih tips and trick how to make good paper kayak gitu. Padahal penting banget sama presentingnya kayak gitu. Karena ini sangat berhubungan. Oke. Soal presenting tadi kayaknya masnya udah cukup berpengalaman ya, kayak pernah ikut konferensi di di mana-mana gitu. Apalagi pas yang ke Jepang, soalnya setahu saya Jepang itu terkenal banyak orangnya yang bahasa Inggrisnya kan nggak sebagus bahkan dengan orang Indonesia ya mas. Nah itu. Uh, dan biasanya kan kalau saat kita presentasi, apalagi depan orang luar negeri ya gitu, itu kan pasti kita kayak sering mengalami deg-degan, kita sering merasa kayak demam panggung gitu ya mas. Nah waktu itu bagaimana sih mas waktu masih dia itu uh, mengatasi rasa seperti itu? Oke, ini pertanyaan yang wajib banget harus ditanyakan sebenarnya. Makasih Alfian, ini pertanyaan bagus. Aku nggak bagus-bagus banget guys sebenarnya. Apalagi untuk taraf internasional ya, masih ada yang lebih bagus lagi kayak gitu. Tetapi aku selalu punya self confident, aku punya kepercayaan diri. Nah, bagaimana caranya? Kalian tadi lihat PPT-ku nggak? Yang healthcare tadi. Itu sebenarnya ada kayak notes-nya gitu, ada column section-nya. Nah, aku biasanya untuk di PPT aku selalu buat catatan gitu loh, kayak apa yang aku mau sampaikan kayak gitu. Nah, ketika kalian presentasi, utamanya misalnya di kancah internasional, membawa catatan itu bukan sesuatu yang jelek. Bukan dikatakan kayak berarti dia nggak menguasai itu, nggak. Tapi itu bisa jadiin alat untuk kalian memandu kalian supaya intonasinya jelas, kemudian juga ritmenya jelas, kemudian juga terstruktur. Nah itu nggak apa-apa. Kalian bawa catatan aja nggak apa-apa gitu loh. Aku selalu bawa. Nah biasanya kan ini menguntungkan sih sebenarnya. Biasanya aku bawa tab atau HP. Tapi biasanya tab sih. Nah itu nggak apa-apa, dibawa aja. Terus kayak di situ isinya catatan kalian. Jadi kadang kalian lihat aja ke tabnya kayak gitu. Tapi harus di PPT-nya dihubungkan ya supaya kayak nggak kelihatan gitu loh kalau kalian sebenarnya lagi baca di PPT di tab-nya itu. Jadi nggak cuma monoton di PPT. Bahkan teman-teman, bahkan nih, aku pernah ngelihat catatan di laptop. Jadi aku bawa laptop waktu presentasi. Tapi nggak kelihatan. Karena di presentasinya itu aku juga ngasih timer gitu loh. Karena kadang kan kalau presentasi internasional atau lain sebagainya itu ada timernya. Nah, aku tuh selalu bawa laptop waktu presentasi. Itu untuk timer kayak gitu. Jadi itu bisa jadi satu rekomendasi ketika kalian presentasi, dan itu mengatasi permasalahan-permasalahan kayak gugup, kemudian out of topic kayak gitu. Oke, terima kasih Alfian. Sama-sama Mas Hidya. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang mau tanya bisa lewat chat atau Oh ya, aku juga mau menyarankan sih teman-teman, kalian tuh banyak-banyak nonton di YouTube deh, kayak TED Talk kayak gitu-gitu. Model presentasinya itu benar-benar menarik menurut aku. Sederhana banget, mereka tuh nggak yang bawa ribet-ribet kayak gitu, tapi mereka bagus banget. Kalau kalian lihat, oh ada yang suka drama Korea nggak sebelumnya? Kebetulan aku salah satu pecinta drakor. Nah, di drama Korea yang berarti tahun ini apa ya? Apa tahun lalu gitu? Oh iya, tahun lalu, Startup. Nah, itu model presentasinya itu kayak itu. Itu bagus banget. PPT-nya bermain, kayak PPT-nya gerak-gerak kayak gitu. Tetapi
isinya itu tersampaikan dengan jelas gitu. Karena gini teman-teman, kalau presentasi itu modelnya bukan kalian tuh nyampein semua isi itu enggak. Karena nanti habis dong, nggak ada untuk sesi tanya jawab kayak gitu. Nah, makanya penting banget kalau kalian nyampein PPT, nyampein aja yang umum dan emang perlu kalian sampaikan serta yang menarik kayak gitu. Jadi nanti untuk detailnya di sesi tanya jawab kayak gitu. Itu tips dari aku sih. Waktu Mas itu ya presentasi pernah nggak sih Mas kayak nyiapin slide lain yang kayak ya nanti akan dikeluarkan gitu, misalnya ada Joe yang bertanya kayak gitu. Oh iya bener banget. Aku biasanya sebelum presentasi, aku tuh minta critical review dari teman-teman aku. Terus kayak, iya bener, kayak dibuat kira-kira pertanyaannya apa aja gitu. Bahkan aku selalu minta, kalau ada dosen yang dekat sama kalian, minta dosen kalian untuk ngekritik kalian gitu loh. Gitu. Oke, mungkin dari aku itu aja. Semoga membantu. Oke. Kalau dilihat tadi kayaknya Mas Ideal ini isi YouTube-nya apa sih kayak itu nggak sih Mas, kayak TED Talks, kayak hal-hal yang sangat bermanfaat lah, ya nggak Mas? Nggak juga sih sebenarnya, tapi untuk kadang-kadang sih kayak aku nonton konten-konten yang demikian kayak gitu. Kalau Pokoknya kalau video, kalian kenapa? ya nggak Mas, ada Masnya dulu. Ya kalau presentasi intinya jangan banyak di kalimat, tapi kayak gambar sama apa ya kata-kata aja yang perlu kalian poinnya yang perlu disampaikan kayak gitu. Karena itu yang sering terlewat teman-teman. Dan aku beberapa kali berpengalaman itu sering banget nemu yang kayak gitu pesertanya. Jadi kayak boring gitu, emang bikin boring gitu. Jadi dewan juri itu nggak interesting gitu loh. Makanya kalau dengan gambar, dengan kalimat yang poinnya aja itu lebih menarik sih. Apalagi kalian bisa nampilin video kayak gitu-gitu. Kalau video ini jangan lama-lama Mas, mungkin cuma syutingnya 30 detik aja kan ya. Iya benar. Kalau video cukup aja 2 menit, bahkan menit aja tuh udah lebih dari cukup banget. Kalau video biasanya Masnya untuk di latar belakang atau gimana Mas? Nah biasanya aku kok situasional sih. Kalau misalkan aku selalu buat cadangan sih teman-teman. Jadi di awal tuh aku pasti khasnya PPT awal tuh slide awal banget tuh gambar doang kayak gitu. Terus biasanya emang udah ada video udah aku siapin. Tapi kalau misalkan banyak peserta yang bawa video dan lain sebagainya, aku biasanya langsung storytelling kayak gitu. Terus videonya kalau sisa waktu bisa ditampilin di akhir kayak gitu. Jadi beda banget gitu loh tampilannya gitu. Jadi nggak harus video semua tuh nggak kayak gitu. Itu hanya selingan aja gitu. Kalau visual kayaknya maksudnya pakai kacamata hitam yang sama saja dengan bakpia. Bakpia kalau melihat tokoh yang datang, dia jangan senyum, jangan mirip-mirip dengan bakpia. tapi kalau kayak visual dan dosanya bisa storytelling Ini itu malah merupakan asik gitu, jadi tambah, apalagi kalau interaktif ya. Iya benar. Jadi kalau aku boleh sharing juga teman-teman, kalau pas presentasi itu kalian bisa loh gerak-gerak jalan-jalan tapi jangan berlebihan. Kayak ya udah jalan-jalan aja gitu. Kiri kanan tengok kiri kanan nggak harus, tapi nggak perlu muter-muter juga nggak kayak gitu. Lebih keren lagi
kalau kalian nonton startup, bagaimana cara si siapa itu si Suzy itu presentasi. Nah dia tuh benar-benar nggak ngelihat PPT gitu loh. Dia nggak lihat PPT, cuman di PPT-nya di belakang, terus dia ngomong, PPT-nya jalan sendiri kayak gitu. Itu lebih menarik gitu. Sebisa mungkin kalau aku menyarankan sih PPT-nya animasi sih. Kenapa? Karena benar-benar menarik banget. Aku ada beberapa PPT yang bergerak gitu, animasi kayak gitu. Cuman karena ini online jadi takutnya macet gitu loh, tersendat-sendat gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti butuh atau pingin tahu bisa beberapa PPT, hubungi aku aja, nanti aku bisa share beberapa PPT yang sekiranya bisa dipakai kayak gitu, bisa jadikan referensi gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi berbicara gitu, kalau animasinya terlalu benar juga nggak baik nggak sih, Mas? Iya benar. Jadi pokoknya jangan too much, jangan terlalu berlebihan tuh, jangan. Pokoknya sekenanya aja gitu. Misalnya kayak aku pribadi buat PPT itu nggak melulu semuanya itu kayak gambar semua, enggak. Aku selingin juga dengan kayak kotak-kotak atau apapun lah kayak gitu. Pokoknya jangan jangan terlalu sering juga gitu karena itu juga akan buat boring kayak gitu loh. Nah, tips and triknya adalah kalian lagi-lagi minta orang lain untuk melihat PPT kalian. Aku selalu kayak gitu setiap aku misal ikut kompetisi, kan biasanya ada LO-nya kan. Nah, LO-nya itu suruh aku nonton, aku suruh LO-nya nonton gitu, aku minta nonton gitu, sorry. Minta aku nonton, terus kayak aku minta dikritik gitu loh, apa sih PPT yang kurang kayak gitu. Terus gimana kalau PPT-nya segini kelihatan nggak kayak gitu. Itu selalu. Dan ini sekedar teknik aja sih. Teknik kalau misalkan presentasi, itu metodenya balik lagi sih ke tim. Tapi kalau aku biasanya ganti-gantian kayak gitu. Sorry, bukan ganti-gantian, tapi aku selesai ganti yang lain kayak gitu loh. Jadi proporsinya pas. Gitu. Oh iya, Mas, tentang kita lagi presentasi, yang gambar kita kayaknya nggak terlalu kita Sorry, nggak kedengeran jelas. Gimana, Alfian? misalnya kita mau masukin gambar ke PPT kita, nah itu gambar yang kita punya yang kita posting itu kayaknya nggak terlalu bagus gitu. Nah, itu dikasih Mas sama apakah menciptakan satuan sungguhnya di PPT. Sebenarnya kamu udah menjawab si pertanyaanmu sendiri sih. Sebenarnya maksud aku tadi pertanyaanmu itu sebenarnya udah bisa dijawab kamu sendiri. Misal kayak apa namanya? Kalau kamu ngambil dari internet, bagus, lebih bagus kamu pakai rujukan tadi. Bagus. Pertanyaanmu bagus. Kalau nampilin gambar yang berbeda dari sumbernya, tampilin citasinya kayak gitu. Aku selalu seperti itu. Jadi misalnya aku nampilin gambar, aku gambarnya ngambil dari mana nih kayak gitu. Jadi lagi-lagi kredibel. Biasanya langsung di depan gambarnya Mas atau di belakang? Biasanya aku di bawahnya, di bawah gambarnya kayak gitu. Atau aku sebutin, nggak harus ditulis ya. Aku kayak biasa ibu ini dari Kalimantan, ibu ini dari ini kayak gitu. Dan dalam data, menurut data WHO, bla bla bla, ntar tampilin gambar itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Nggak harus ditulis juga. Pokoknya tipsnya adalah diselang-seling, artinya nggak semuanya monoton kayak gitu. Itu sangat membantu by the way. Ya teman-teman kalau ada yang mau tanya ini bisa lewat bisa langsung. Oh ya teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan tapi belum kepikiran,
nanti bisa langsung hubungin aku aja, mungkin bisa via Instagram atau kontaknya minta dari teman-teman panitia. Nanti chit chat aku aja nggak apa-apa, nanti aku coba jawab di sana kayak gitu. Feel free aja, aku orangnya slow kok, jadi di chit chat aja nggak apa-apa. Oh iya Mas, dulu waktu sama nih kayak ikut lomba ke Australia gitu ke Korea. Nah itu berarti Masnya juga buat papernya kan terus prestasi gitu ya. Dan waktu prestasi kan pasti kan itu apakah Masnya mengubah papernya atau enggak sama sekali unsur positif? Sorry, suaramu kurang jelas, Vian. Oh oke. Masnya kan pernah ikut konferensi internasional ya, dan nanti Oke. ada proceedingsnya kan. Nah, selama presentasi itu kan mungkin kan ada kayak rekomendasi dari peserta lain gitu ya Mas. Nah itu apakah Masnya pernah kayak mengubah papernya biar pasti masuk proceeding bisa lebih bagus lagi atau nggak sama sekali? Oke, ini pertanyaannya sangat tinggi banget ya. Ini kamu angkatan berapa tuh, Vian? 20 Mas. Wow, ini aku apresiasi banget. Kamu udah berpikiran sejauh itu. Oke, keren banget nih. Aku kayak speechless loh, jujur pertanyaanmu. Jadi kalau untuk yang proceeding ini, emang benar yang kamu sambil sampaikan. Aku buat paper, terus kemudian di dibahas di sana di forum, kemudian kan pasti ada rekomendasi gitu kan. Nah, biasanya kalau proceeding itu ada tahapan lainnya. Jadi kayak ada tahapan di mana kamu boleh memperbaiki. Misalnya, aku tuh awalnya aku cuma lolos doang. Jadi lolos di Australia, terus habis itu aku buat paper di sana, presentasi sorry, terus ada rekomendasi dari peserta kayak gitu. Dan memang alhamdulillah karena paperku tuh masuk 10 besar terbaik, akhirnya si rekomendasi-rekomendasi dari peserta ini aku perbaiki untuk di apply ke proceedingnya kayak gitu. Jadi biasanya sistemnya kayak gitu. Setelah ada apa namanya sesi, jadi kamu apply pokoknya full paper, terus habis itu ada rekomendasi. Nah nanti ada perbaikan atau enggaknya baru di sana gitu. Nih makasih banget Alfian pertanyaanmu. Semoga ini bisa apa jadi gambaran buat teman-teman yang lain kayak gitu. Saya soalnya juga lagi apply sih Mas. Oh iya. Wah, lo keren banget nih kamu 2020 tapi udah jam terbangnya melesat terbang tinggi ya. Keren-keren. Makasih banyak Mas. Tapi ya saya malah belum pernah ikut lomba kayak LKTI macam-macam. It's okay. Kayak setiap orang tuh punya their way-nya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Oh ya, aku mau sedikit sharing lagi ya, Vian. Kayak ini teman-teman. Pokoknya kalian tuh jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah ragu untuk minta bantuan orang lain. Apalagi ini sesuatu yang positif, aku rasa bakal banyak yang bantu kayak gitu. Itu penting banget. Terus kalian bisa hubungin dari kakak tingkat, terus teman kalian sendiri itu juga boleh banget. Terus banyak-banyak cari informasi, banyak-banyak cari browsing kayak gitu. Itu banyak banget kayak gitu. Jadi itu bisa kalian pakai gitu. Jadi Mas Idea tuh punya nggak sih kayak semacam mentor pribadi gitu yang mungkin cukup akrab. Jadi misal Masnya ada masalah bisa dicurhatin ke mentornya itu nggak? Gimana sorry Vian kurang jelas tadi suaranya. Dia punya nggak sih kayak semacam mentor pribadi gitu? Jadi yang Oke, iya ya, betul. dekat gitu nggak saya? Oke, bener. Bener banget. Aku selalu punya, by the way. Nih, setiap kamu tanya tuh sebenarnya keren banget ya pertanyaanmu.
Jadi aku juga punya mentor teman-teman. Kalau misalkan buat paper, aku tuh punya spesifikasinya masing-masing. Kayak misal untuk penelitian tentang misal kebijakan public policy kayak gitu, misal kebijakan publik, aku minta teman aku atau kakak tingkat yang ada di sana kayak gitu. Terus aku juga minta bantuan dari fakultas lain kayak gitu-gitu. Nah itu yang selalu aku lakuin sebenarnya. Ada mentornya. Kenapa? Karena mentor tuh bisa ngebimbing kita, ngarahin kita. Dan sebisa mungkin carilah mentor yang emang asik ke kita, ngasih kritikan yang membangun dan bisa memperbaiki kita ke depannya kayak gitu. Itu penting banget emang bener. Mentor tuh perlu kayak gitu. Dan aku juga nggak jarang kok diminta sekedar untuk review atau sharing kayak gitu. Nggak jarang juga aku diminta kayak gitu. Kalau dulu aku yang minta, sekarang aku yang diminta gitu. Ibaratnya setiap orang tuh punya apa ya, stage-nya masing-masing gitu. Kapan kamu minta, kapan kamu akan diminta, itu pasti ada kayak gitu. Tapi mestinya masih dia tetap punya mentor nggak sih? Soalnya ya masnya mesti kan ya juga menyadari kan kalau uh, pasti masih banyak gitu loh ilmu yang belum kita dapat kayak gitu. Gimana, Vian? Kalau pas kuliah ya, Oke. mestinya masnya tetap punya mentor nggak sih? Soalnya ya punya mentor kayak dosen gitu. Oh iya benar. Kalau dosen tuh lebih ke reviewer terakhir ya. Kalau aku, jadi dosen tuh udah final bener-bener kayak aku udah review dari beberapa teman aku, kakak tingkat aku, baru ke dosen. Karena dosen tuh biasanya ngebantu banget di bagian tekniknya kayak gitu, di bagian isi pembahasannya. Beliau tuh biasanya sangat ngebantu banget untuk caranya bagaimana, kemudian juga sumber-sumbernya itu biasanya jauh lebih banyak kayak gitu. Dan itu ngebantu banget, emang bener. Tapi itu masing-masing ya teman-teman. Kadang kan gak bisa di apple to apple kan, kayak dosenku dengan dosenmu tuh beda banget kayak gitu. Jadi ya kalian harus cari dosen yang memang asik gitu loh, yang bisa dimintain tolong untuk sekedar review atau nge-maintain kalian kayak gitu. Oke, makasih Vian. Pertanyaanmu berkualitas sekali ini. Terima kasih Mas. Oh iya, aku juga berharap juga sih nih teman-teman. Ini mayoritas angkatan berapa aja ya, Vian? Kalau boleh tahu. Kalau soal data kayak gitu kami nggak tahu di masing-masing juga. Jadi jadi ya hampir semua orang bisa ikut sih Mas. Mungkin ada yang nanti pindah jadi bagian ya gitu Mas. Oke, ini aku juga sharing aja sih. Kalau kita juga harus bisa ngebedain karakteristik dari masing-masing apa ya? Kalau nyebutnya paper ilmiah. Ada jurnal, ada LKTI, ada esai populer, esai ilmiah. Nah, itu juga harus dipahami betul-betul ketika kalian ikut kompetisi gitu. Karena kalau kalian dari awal udah misunderstanding, nah itu bisa jadi salah kaprah sampai nggak sesuai dengan output yang diharapkan kayak gitu. Karena kemarin waktu pengalaman aku waktu di Australia itu, aku masuk 10 besar itu cuman menurutku ya, itu karena aku sesuai satu template-nya. Terus yang kedua, um, apa ya, ibaratnya aku tuh benar-benar memahami banget gitu loh yang diminta sama si panitia gitu loh. Dan ini bertolak belakang dengan kayak yang lain. Waktu di forum tuh aku ngeliat kayak, wah ini padahal bagus nih isinya gitu, tapi kok dia nggak lolos gitu. Nah kemungkinan besar itu ada di sana dalam analisaku ya. Kayak ini kurang di strukturnya terlalu too much atau bahkan tidak sesuai kayak gitu. Nah ini harus diperhatikan atau tujuannya tidak sesuai dengan output yang diharapkan kayak gitu. Makanya ketika kalian akan menyusun, perhatikan baik-baik apa yang diminta gitu. Soal tema memang
kelihatannya penting banget sih Mas. Soalnya saya juga pernah punya teman SMA ya, dia itu kayak bikin penelitian yang bagus banget gitu, bagus banget itu. Cuma sayangnya temanya agak melenceng dari tema perlombaan. Jadi dia nggak menang sih, tapi alhamdulillah dia dapat kayak semacam uh, ucapan konstruktif lah dari jurinya gitu. Jadi jurinya datang ke dia untuk mengucapkan kamu keren banget gitu loh. Cuma sayang temamu nggak sesuai dengan tema lomba kayak gitu. Makanya dia nggak menang. Bener-bener hal-hal yang kayak itu menurutku tricky ya, hal-hal sepele tapi bisa jadi problem kayak gitu. Makanya aku bilang tadi di awal, kalau kalian memperhatikan di PPT aku nyampein bahwa ada 4 tadi: understanding, terus topik, terus habis itu highlight. Nah itu yang harus kalian pahamin masing-masing. Jadi nggak cuman oke, aku ibaratnya kalau orang Jawa bilang tuh jangan sok keminter gitu loh. Jangan oke, aku mentang-mentang aku udah bagus nih penelitiannya, terus kalian tidak mengendahkan atau memperhatikan dari isi atau maksud si panitia ini ngadain competitionnya kayak gitu. Nah itu harus diperhatikan. Dan semisal paper kalian tuh belum lolos, menurutku ya yang paling penting adalah kalian poles lagi, perbaiki lagi gitu. Evaluasi apa yang kurang gitu, apa yang perlu diperbaiki kayak gitu. Nah itu juga jadi catatan penting ketika kalian nulis paper kayak gitu. Oke. Ya, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada Mas Ihtiar? Ini mumpung kita ada narasumber yang luar biasa pengalamannya maupun wawasannya. Jadi, wah jangan disia-siakan ini. Oke, kayaknya mungkin kan udah jam jam 1 jam 11:04 karena tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta, mungkin akan kita sudahi saja acara pada kali ini. Oh ya, sebelum itu bagi teman-teman bisa mengisi absen yang udah dibagikan di kolom chat Google Meet. Silahkan mengisi presensi. Untuk Mas Ihtiar, terima kasih banyak udah bersedia datang. Ilmu dan wawasan yang Mas bagikan kepada kami sangat luar biasa. Jadi meskipun kita cuma ada selama 1 jam lebih dikit, tapi ilmu yang Mas Ihtiar berikan kepada kami sangat banyak. Dan semoga aja itu juga menjadi amal jariah buat Mas Ihtiar itu. Oke, aku yang makasih banget nih udah diberi kesempatan dan semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat. Kalau kalian ingin ada yang ingin ditanyakan, hubungi aku langsung aja nggak apa-apa kayak gitu. Makasih banget teman-teman panitia dan peserta yang udah hadir pada hari ini. Semoga membantu dan bisa dijadikan satu pengalaman untuk kalian semua. Terima kasih. Oh iya, bagi teman-teman yang bisa on cam, mungkin bisa on cam, kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Kak itu ya. Oh iya, selagi menunggu teman-teman yang lain pada on cam, pada siap-siap on cam, ini ada persembahan dari UPI kepada Kak Ihtiar, yaitu sertifikat berbicara kepada Mas Ihtiar Anugrah Hidayat. Ini ya Mas, terima kasih banyak sudah menjadi hadir, sudah menjadi narasumber pada webinar kali ini. Apakah ada yang bisa on cam lagi?
Oke Mas, kayaknya cuma segini aja, mungkin bisa on cam. Foto akan saya hitung dari 3. 1, 2, 3. Ya, mungkin segitu aja. Untuk linknya, mohon sebentar ya teman-teman, ini sedang diperbaiki oleh teman saya. Aku izin live ya, Alfian. Silakan Mas Ditya, terima kasih banyak sudah hadir. Semoga sehat selalu, lancar gitu ya. Ya, untuk presensi nanti akan kami share di grup WA. Jadi bila teman-teman ingin presensi bisa langsung ke WA. Jadi silahkan bila ingin live sekarang. Terima kasih banyak semuanya.